dulu lawan, sekarang kawan. SBY Prabowo 2009 pesaing, tetapi dalam khutbah publik tadi itu bersamaan, bergandengan. Sepertinya mau bisa menjadi satu, atau ini cara mencari koalisi terbaik untuk AHY oleh SBY. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini akan berlanjut ke koalisi ke Prabowo atau tetap ke Bu Megawati untuk AHY? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Politik itu tidak selamanya bisa berjalan bersamaan, atau tidak selamanya menjadi musuh. Tidak ada musuh abadi di dalam politik. Kita melihat 2009 Bu Megawati itu berpasangan dengan Prabowo yang melawan Pak SBY pada waktu itu. Nah, tahunnya menghadapi 2024, Pak SBY, AHY, Partai Demokrat mau berdekatan dengan Bu Megawati, mau berdekatan dengan Pak Prabowo. Meskipun Bu Mega sama Pak Prabowo kelihatannya dengan kapal yang berbeda. Ayo kita baca di beberapa media bagaimana kedekatan mereka dan sebetulnya endingnya kemana AHY SBY ini. Pertama kita baca di CNN Indonesia, SBY dan Prabowo duduk bersebelahan hingga nyanyi bareng di HUT Pepabri. Oh, ini yang menyatukan Pepabri. Selanjutnya di Detik, Demokrat ungkap peran Agung Gumelar di balik momen akrab Prabowo dan SBY. Padahal pada waktu itu Agung Gumelar menjadi bagian yang berbeda juga daripada Pak SBY. Begitu juga dengan Pak Prabowo. Tapi ini Selanjutnya di Detik juga, bicara perasaan Prabowo yang akrab dengan SBY di HUT Pepabri. Dan kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang CNN, meskipun nanti kalau ada waktu kita tambahkan. SBY dan Prabowo duduk bersebelahan hingga nyanyi bareng di HUT Pepabri. Presiden RI ke-6 SBY Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri acara ulang tahun Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri Pepabri ke-64 di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat pada kemarin. Pantauan cnnindonesia.com, tampak SBY mengenakan batik coklat dan mengenakan peci hitam. SBY duduk bersebelahan dengan Menteri Pertahanan Legend Purnawirawan Prabowo Subianto. Selain itu tampak pula Jenderal Purnawirawan Agung Gumelar dan Marskal Purnawirawan Joko Suyanto, Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono, dan Jenderal Purnawirawan Iranto. Mereka terlihat berada di satu meja. Pak Iranto pun yang pernah menjadi capres, kemudian bergabung dengan Pak Jokowi, waktu itu berhadapan dengan Pak SBY, kemudian bersatu. Selain berada di satu meja, SBY dan Prabowo juga bernyanyi bersama. Mereka ditemani Agung Gumelar, AM Hendro Priyono, hingga Wiranto di atas panggung. SBY dan Prabowo merupakan politisi yang berlatar belakang militer. Usai tak lagi berkecimpung di kemiliteran, keduanya sama-sama terjun ke dunia politik. SBY mendirikan Partai Demokrat, Prabowo mendirikan Partai Gerindra. Berangkat dari seorang militer. Kita bicarakan yang disampaikan oleh juru bicara Prabowo. Katanya juru bicara Prabowo, ketika di HUT Pepabri terekam keakraban antara keduanya, Prabowo sama SBY dalam Pepabri ini. Kata Dhanil Azwar
Anzar Simanjuntak mengatakan perasaan Prabowo dalam pertemuannya tersebut. Daniel mengatakan Prabowo memang memiliki keakraban dengan semua tokoh di kalangan militer, baik A.M. Hidropriyono, Pak Wiranto, Agung Gumelar. Pak Prabowo akrab dengan semuanya, katanya. Menurut Daniel, Prabowo tak menyimpan perasaan personal tertentu, termasuk dengan SBY. Prabowo, kata Daniel. Bagi Pak Prabowo, there is no personal feeling. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. There is no personal feeling. Itu kata juru bicara Daniel untuk Pak Prabowo ke semuanya. Akhirnya, bagaimana? Apakah Pak SBY menjadikan AHY untuk masuk ke koalisinya Prabowo, atau tetap ke Bu Megawati yang pernah menjadi lawan politiknya? Kedua-duanya di dalam politiknya. Menurut analisis saya, bahwa pertama, hari ulang tahun Pak Papri yang ke-64 itu bisa menjadikan seluruh tokoh TNI purnawirawan bersatu, meskipun pernah mereka berkontestasi, bermusuhan, berhadapan. Tidak cukup hanya dari jauh, tapi langsung berhadapan. Coba ingat ya, pada waktu 2004 Pak SBY berhadapan dengan Pak Wiranto, sama-sama capresnya. Waktu itu orang mengenal Pak Wiranto seakan-akan lebih tinggi derajatnya, karena kan memang sebelumnya kan Panglima TNI. Tetapi Pak SBY mempunyai cerita tersendiri. Pada waktu 2009, SBY berhadapan dengan Prabowo, waktu itu mendampingi Bu Megawati. Tetapi belum juga Agung Gumelar yang pernah menjadi capres-cawapres, itu juga berhadapan dengan Pak SBY pada waktu 2004 ya, kalau waktu itu. Tapi pada suasana Pak Prabowo bisa menjadi satu. Kalau menurut saya, hari ulang tahun atau dalam istilahnya Pak Papri, HUT ke-64 Pak Papri, itu menjadikan mereka bisa bersatu dan menghilangkan kepentingan-kepentingan dari mereka, tapi selanjutnya bersatu dalam persatuan purnawirawan dan warakawuri TNI dan Polri. Itu yang memanggil mereka untuk bersatu. Tapi apakah bisa bersatu betulan? Ya, berbicara politik memang beda-beda, tapi bahwa mereka keluarga besar itu bisa menjadikan satu. Minimal suasana itu bisa memecahkan suasana yang agak tegang sebelumnya. Menjadi tidak tegang itu ketika Pak SBY, AHY tidak menjadi bagian dari koalisi perubahannya Mas Anies Baswedan sama Caimin, sehingga dia mencari tempat. At least Pak Papri bisa menjadikan penyatuan mereka. Kemudian yang kedua, apakah ini akan menyatu dengan Pak Prabowo ataupun Bu Megawati? Pertanyaan dikembalikan itu. Kalau menurut saya, momentum Pak Papri ke-64, HUT Pak Papri ini adalah sebagai penjajakan lebih mendalam lagi. Bagaimana Pak SBY yang punya AHY didekatkan dengan Pak Prabowo. Meskipun secara fenomena yang berkembang antara Prabowo sama AHY, SBY itu tidak sedekat dengan SBY, AHY dengan Bu Megawati dalam fenomena yang ada. Hanya suasana itu adalah bisa memecahkan suasana terkait dengan sementara ini yang sempat tegang. Keberadaan AHY yang sebagai yang diidolakan oleh Partai Demokrat bisa saja menjadi salah satu hal yang bisa dilemparkan kepada koalisi Indonesia Maju yang ditampilkan oleh Pak Prabowo semenjak hadirnya PAN sama Golkar ditinggal oleh PKB. Karena kalau dengan PKB kan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, koalisi Indonesia Maju.
Sehingga kalau menurut saya ya memang belum selesai, hanya dalam bahasanya informasinya. Sebelum 10 Oktober November akan dideklarasikan siapa pasangan Pak Prabowo. Jadi ini adalah detik-detik menegangkan. Yang paling sering terdengar sesudah hilangnya Caimin, karena memang awalnya hanya dengan Caimin, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Yang selanjutnya muncul adalah tetap Erick Thohir sebagai salah satu alternatif. Jenny Wahid, Putri Gusdur ini lebih mempunyai tinggi dibanding dengan sebelumnya, karena sebelumnya Mbak Yeni itu ya juga dekat atau diharap bisa berkoalisi dengan Mas Anies, tapi pada titik terakhir Mas Anies memutuskan dengan Caimin. Kemudian Pak Erlangga Hartarto masih punya peluang untuk menjadi bakal calon wakil presiden, sehingga AHY ketika dilempar ke situ, meskipun memang tidak seperti pada waktu berkoalisi atau membangun komunikasi dengan Partai Nasdem sama PKS. Waktu itu kalau dengan Partai Nasdem sama PKS itu agak kencang bagaimana AHY bisa menjadi cawapres, bakal calon wakil presiden. Tetapi pada kesempatan mendekati ke Pak Prabowo, mendekati ke Bu Megawati, tidak sekencang waktu itu. Kalau menurut saya ini adalah semacam masih penjajakan awal, dan pada pertemuan ke-64 PBB itu merupakan hal yang what's next, apa yang akan dilakukan selanjutnya. Kalau menurut saya ini entry point yang selama ini jarang-jarang Pak SBY sama Pak Prabowo itu bisa bertemu, bahkan bisa berkumpul dengan para purnawirawan jenderal, mantan Panglima TNI, yang itu sesuatu. Kemudian bagaimana yang ketiga, bagaimana tentang dengan pendekatan dengan Bu Megawati? Saya melihatnya Pak SBY itu masih akan berpikir bagaimana dekat dengan Bu Megawati, maksudnya dengan Mas Ganjar, meskipun juga tidak pasang target untuk menjadi bakal calon wakil presiden, tetapi bagaimana keberadaan Partai Demokrat itu mendapatkan sesuatu ketika masuk ke koalisi Mas Ganjar. Dan pada kesempatan sampai hari ini belum ada pertemuan secara langsung. PDI Perjuangan sudah merancang bagaimana bertemunya Bu Megawati sama Pak SBY. Meskipun Pak SBY sama Bu Mega mempunyai cerita panjang, pernah menjadi bagian pemerintahnya Bu Mega, Pak SBY menjadi Menko Polhukam, tetapi pernah menjadi orang yang ya dalam tanda kutip dibenci oleh Bu Mega karena waktu itu menjadi rival politiknya pada menghadapi 2024, sehingga sampai terjadi pemecatan atau pemungutan. Yang pasti itu adalah seru, membuat suasana politik 2024 super seru antara Bu Mega sama Pak SBY, dan endingnya Pak SBY bisa menjadi menang. Pada kesempatan ini kalau terjadi antara Pak SBY sama Bu Megawati untuk berkoalisi yang sampai saat ini masih menjajakan, menurut saya sesuatu luar biasa. Politik itu bisa memecahkan berbagai kepentingan yang sepertinya tidak bisa bertemu sampai hari ini. Jadi semenjak 2004 sampai 2023 antara Bu Mega sama Pak SBY itu sepertinya tidak bisa bertemu. Pasca Mas Anies bergabung dengan Caimin atau berkoalisi atau menjadi pasangan, ini sepertinya menjadi berkah untuk Pak SBY bisa berkomunikasi politik dengan Bu Mega dan kemudian membangun semangat untuk berkoalisi. Kalau menurut saya, dibandingkan dengan kedekatan dengan Prabowo, Pak SBY, tetapi juga pada kesempatan ini masih mencari jalan bagaimana bisa menjadi bagian dari Mas Ganjar Pranowo. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Meskipun analisa itu berjalan seperti yang berbeda, maksudnya Pak SBY pada hari ini, AHY Demokrat pada hari ini lebih ke Bu Mega, PDI, Mas Ganjar dibandingkan Pak Prabowo, tetapi bisa saja berulah, bisa saja berbalik kemudian menjadi ke Mas Ganjar. Itu yang bisa berpengaruh itu karena pertama, yaitu siapa yang berpeluang menang. Kemudian yang kedua,
posisi mana yang lebih menjanjikan terhadap komitmen berkoalisi untuk membangun pemilu 2024 itu. Kalau itu dua hal itu diperhatikan, maka keberadaan SBY AHY Partai Demokrat akan memutuskan ke Bu Mega atau ke Pak Prabowo di mana yang lebih peluang kedua tersebut. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.